kasih GBI PPL, saya sangat suka hadiah yang diberikan dan terutama untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik kakak senang banget nih bisa ketemu adik-adik lagi. Ternyata udah hari Minggu lagi ya. Pasti udah kangen nih sama Kak Andre, Kak Teola, sama Kak Mary. Nah, adik-adik, hari ini kita akan seru-seru bareng. Kita akan bermain games, kita akan puji Tuhan, kita akan sembah Tuhan, dan kita akan dengerin firman Tuhan yang super keren. Tapi sebelum itu, kakak mau pastiin 3 hal dulu. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap beribadah. Adik-adik sudah berpakaian yang rapi, seperti layaknya mau beribadah. Yang kedua, adik-adik sudah dalam kondisi yang selesai makan, jadi jangan sambil makan ya. Yang terakhir, adik-adik boleh duduk yang tepat ya, boleh di bangku, jangan tidur-tiduran, jangan di kasur ya. Karena kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah. Oke, kalau 3 hal itu sudah siap, kita akan mulai ibadah ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Yuk, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami akan mulai ibadah ini, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan ada di setiap rumah kami masing-masing, dan saat ini kami akan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Ya, oke, adik-adik pasti udah pengen main games ya, udah siap belum? Udah siap? Siap, Kak Teola? Kak. Udah siap, Kak Mary? Oke, kalau gitu kita mau main games ya. Kita akan mau jelasin dulu. Jadi nama permainannya itu adalah tebak kata. Jadi Tebak nanti kata. Kak Mary dan Kak Teola dan Kak Andre akan menyebutkan sebuah kalimat. Adik-adik langsung tebak aja ya. Adik-adik kalau udah tahu jawabannya langsung aja teriakin jawabannya. Nanti kakak di sini dengar, kakak kasih poin langsung. Oke? Oke, sekarang kita coba dulu deh. Aku mau dari Kak Teola. Oke, Cobain ya. adik-adik tebak ya. Coba ini aku ngomong apa? Udah. Ayo, Kak. Adik-adik di rumah tahu nggak? Ayo tebak Oke, adik-adik. sekali lagi ya. Sekali lagi Oke. nih. Kayaknya aku tahu deh. Apa, Kak Mary udah tahu Kak? belum? Oke, kita tebak sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah ayo beribadah. Bener? Iya, emang keren-keren ini adik-adik di rumah. Sekarang aku mau berpindah ke Kak Mary. Kak Mary, ayo. Nah, lihat ya adik-adik ya. Tahu nggak kakak-kakak sama adik-adik tahu Aku nggak? tahu. Hari sudah malam. Ih, bukan. Sekali lagi ya. Oh, Coba bukan, sekali bukan. lagi. Oh, aku tahu. Nah, apa? Kita tebak sama-sama aja tuh ya. Ayo, jawab ya. Jawab Di ya, rumah di ya. rumah ya. Kita Yuk. teriakin sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku sudah makan. Yes. Oke, the last one. Kita satu kali lagi terakhir. Tebak kakak ya. Oke. Ikan, Kak. Ikan? Salah kak, bukan ikan kak. Terus sekali lagi kak, sekali Ya, lagi. lebih pelan ya. Ah, aku udah tahu kak jawabannya kak. Apa? Aku udah tahu belum? Coba, Kak. Apa? Yuk. Udah? Ayo. Adik-adik udah? Udah tahu Oke, belum? kita tebak sama-sama ya. Kak. 1, 2, 2, 3. 3. Kalian keren sekali.
hebat. Aduh, kakak nggak nyangka adik-adik di rumah ternyata udah jago-jago nih. Oke, kita udah main game, sekarang kita mau puji Tuhan. Yuk, sama-sama bangkit berdiri ya adik-adik yang di rumah. Sambil bertepuk tangan, hari ini kakak seneng banget bisa memuji Tuhan sama-sama adik-adik di rumah ya. Makanya kita harus puji Tuhan dengan lebih semangat ya. Ya, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sekarang tunjuk orang di sebelahnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sekali lagi tunjuk temannya. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sekali lagi tunjuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sekali lagi tunjuk orang di sebelahnya. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Yeay, aduh gimana? Masih semangat ya adik-adik di rumah? Kakak Mary masih semangat? Masih Kak kak. Teola? Semangat Oke, dong. kalau masih semangat, kita mau angkat lagu pujian kedua sama-sama ya. Adik-adik, kasih itu sabar, murah hati, dan tidak sombong. Ada berapa coba buah-buah roh? Kita belajar sama-sama ya, sambil nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, Kebaikan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, kalau adik-adik udah bisa jujur, berarti adik-adik udah punya satu buah roh. Sekarang kita mau cari buah-buah roh yang lainnya supaya kita sama seperti Tuhan Yesus dan hidup dipimpin Roh Kudus. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus
Iya. Oke, tadi kita udah muji Tuhan, udah gerak buat Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk duduk diam. Adik-adik yang masih berdiri boleh duduk lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Adik-adik boleh ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan angkat satu pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk semua kebaikan di setiap hidup kami. sepanjang Sama-sama adik-adik di rumah katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur lebih sungguh katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat Anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, angkat kedua tanganmu, katakan lebih sungguh terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Amin. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Syukur bagimu, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri,
Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, kakak harap adik-adik semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semuanya ya. Adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk adik, kakak minta semuanya kita persiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Adik-adik masih ada sukacita? Adik-adik masih ada pengharapan? Kakak percaya adik-adik ya, walaupun kita masih ibadah online di rumah, tapi kita masih punya pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adik-adik kakak mau bagiin firman Tuhan tentang menjadi terang. Adik-adik kakak mau tanya dong sebelumnya, siapa di sini yang bisa menyebutkan nama benda yang bisa memberikan terang, yang bisa memberikan cahaya? Iya benar adik-adik. Ada apa? Ada matahari, terus ada lilin. Ada apa lagi adik? Ada senter, iya benar. Terus ada apa lagi adik? Ada lampu emergency, iya pinter adik-adik di rumah semuanya. Sekarang kamu tanya lagi nih, apa sih kegunaan dari terang tersebut atau fungsi dari cahaya tersebut? Ayo adik-adik ada yang tahu nggak? Iya benar adik-adik, fungsinya apa? Membuat sekeliling kita menjadi apa? Menjadi terang. Kita bisa lihat sekeliling kita dengan jelas tanpa perlu kita raba-raba. Nah itu ya adik-adik ya fungsi terang. Tapi kakak mau kasih tahu nih, terang sesungguhnya itu adalah siapa? Adalah Tuhan Yesus. Dialah terang yang datang dari surga untuk menerangi dunia yang diliputi kegelapan. Kita dapat menjadi terang karena apa adik-adik? Karena kita telah memiliki Kristus. Ya, apa adik-adik? Kita bisa menjadi terang kalau kita sudah memiliki Kristus. Nah, sekarang adik-adik kakak mau tanya lagi nih. Siapa di sini di rumah adik-adik yang pernah mengalami mati listrik pada waktu malam hari? Iya, pasti semuanya pernah ngalamin ya. Kakak juga di rumah pernah ngalamin mati listrik ya. Nah, menurut adik-adik enak gak sih kalau di rumah kita mati listriknya pas malam hari? Pasti gak enak ya adik-adik ya. Kakak percaya. Kenapa gak enaknya? Kita nggak bisa jalan, terus nggak bisa melakukan aktivitas. Begitu kita juga jalannya susah adik-adik ya. Takut apa? Kebentur sama benda-benda yang ada di sekeliling kita. Nah, menurut adik-adik nih, enakan mati listrik apa enggak? Hayo. Iya, pasti enakan tidak mati listrik. Dengan keadaan terang, kita lebih enak ya adik-adik ya. Bisa melakukan aktivitas kita dengan baik, kita bisa sekolah, kita bisa main-main dengan keadaan apa? Dengan keadaan yang terang. Nah, adik-adik, kalau mati listrik nih, biasanya apa sih yang dicari sama papa, mama, adik-adik atau adik-adik? Supaya bisa membantu menerangi ruangan yang ada di sekeliling kita. Iya benar adik-adik. Pasti papa mama berusaha mencari apa? Mencari senter. Nah adik-adik kakak kebetulan nih bawa senter. Kita papa mama mencari senter. Buat apa sih? Untuk menolong bikin ruangan menjadi terang. Selain itu apalagi adik-adik selain senter? Iya pasti papa mama menyalakan lampu emergency. Supaya apa adik-adik? Supaya keadaan ruangan sekeliling kita menjadi terang. Selain itu apalagi adik-adik? Nah mungkin juga papa mama menyalakan lilin ya adik-adik ya.
Pokoknya supaya apa? Supaya ruangan sekeliling kita menjadi terang. Adik-adik, sesudah papa mama atau adik-adik menyalakan senter, menyalakan lampu emergency, bahkan menyalakan lilin, kemudian taruh di mana? Ada yang tahu nggak? Hayo, iya pasti taruhnya di atas meja, ya. Semua benda-benda yang membantu terang ditaruhnya di atas meja. Supaya apa sih adik-adik ditaruh di atas meja? Ada yang tahu nggak adik-adik? Iya benar adik-adik. Fungsinya membantu apa? Penerangan yang ada di sekeliling kita. Yang tadi ruangannya gelap, dengan ada senter atau lampu emergency, ruangan kita menjadi terang. Walaupun tidak seterang keadaan lampu tidak mati ya adik-adik, tapi setidaknya lumayan membantu. Nah, itulah kenapa lampu itu ditaruh di atas meja ya adik-adik ya. Untuk apa? Untuk memberikan terang bagi memberikan terang sekeliling kita. Nah, adik-adik, seperti dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 16. Jadi adik kita sama-sama buka Alkitab sama-sama ya. Di Matius 5 ayat 16. Yuk adik-adik kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa tadi firman Tuhan dikatakan hendaklah terangmu apa? Bercahaya. Di depan siapa adik? Di depan semua orang. Bukan cuma 1-2 orang ya adik-adik ya. Tapi Tuhan mau di depan semua orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, contoh menjadi terang bagi sesama menurut adik-adik seperti apa sih? Ayo, ada yang bisa jelasin nggak ke kakak? Iya bener adik-adik. Dulu ya, waktu sebelum sekolah online, waktu sekolah adik-adik masih offline, mungkin ada teman adik-adik yang lupa bawa bekal makanan. Nah, adik-adik tahu nih, wah teman saya nih nggak bawa bekal makanan. Kakak yakin dan percaya pasti adik-adik menjadi berkat ya. Adik-adik mau berbagi apa? Berbagi makanan adik-adik kepada siapa? Kepada teman adik-adik yang tidak membawa bekal. Nah itu salah satu contoh adik-adik sudah menjadi apa? Menjadi terang bagi sesama. Nah adik-adik sekarang kita sama-sama belajar ya. Kakak juga masih belajar, adik-adik juga belajar ya. Kita mau menjadi terang bagi sesama dengan terus bersinar dan menerangi sesama dengan segala perbuatan baik kita. Ya adik-adik ya, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, yuk sama-sama kita belajar berbuat baik kepada sesama kita. Ya adik-adik ya. Firmannya sampai di sini ya adik-adik ya. Yuk mari semuanya adik-adik, kakak minta kita semuanya berdoa kepada Tuhan. Kita minta Tuhan Yesus memberikan kita kemampuan, Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk kita terus menjadi cahaya untuk menerangi sekeliling kita. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh belajar bagaimana kami boleh menjadi terang bagi sesama kami. Tuhan berikan kami kemampuan, Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami tetap terus menjadi cahaya-cahayamu dimanapun kami berada. Biar kami tetap terus Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami sehingga nama Tuhan ditinggikan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, God bless you. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. 2, 1.
Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. God bless you. Amsal 3:21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. God bless you. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, pelihara itu. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Terima kasih. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Amin. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, pelihara itu. Amsal 3 ayat 21 mengatakan, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Ayat hafalan minggu ini, Amsal 3 ayat 21. Hai anakku,
anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Terima kasih. Halo adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Satu kali lagi adik-adik, Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kami tunggu videonya adik-adik. God bless you.